Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah putra dari Kabil dan Iklimah, putra dan putri Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Saat itu, Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan pada kebenaran. Saat itu dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Sebagai seorang nabi, dia memiliki mukjizat atau kelebihan, yaitu manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan atau ilmu falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Nama Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar, dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir, namun ia tidak pernah sombong, ia juga memiliki sifat pemaaf. Suatu hari ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan yang tidak biasa. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Wahai Nabi Allah, permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu, bahkan para malaikat pun takut melihat neraka? Terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bermuruh menakutkan dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris pun meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Kemudian malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan, buahnya pun begitu segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Tuan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru Tuan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertemu sahabatnya. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris, dan Allah mengizinkannya. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Dia adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Setelah berbincang-bincang, mereka keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Tak terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi akhirnya Nabi Idris pun bertanya. Ya tuanku, siapa sebenarnya Anda? Maaf ya Nabi Allah. Saya sebenarnya adalah Israel. Malaikat Israel, kaukah itu? Sang pencabut nyawa. Benar ya Iblis. Sudah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini? Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku, aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan. Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku? Tidak Idris. Saya datang memang untuk mengunjungimu, karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya. Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya, dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat. Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah. Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang nabi. dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga.
Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Nabi Idris memiliki banyak sekali ajaran yang diturunkan kepada umatnya. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihi salam semasa hidupnya kepada para umat. Pesan atau nasihat itu antara lain: Thanks for watching. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.